Latar belakang munculnya ideologi liberalisme di Australia didasarkan pada gagasan yang berkembang di daerah Eropa, Inggris, dan Amerika Utara pada abad ke-17. Lalu hal ini diidentifikasi sebagai ide politik di Australia pada awal abad ke-19. Anggota Kortes Spanyol pada tahun 1810 hingga 1812 berusaha membangun sistem pemerintahan yang konstitusional untuk melawan pemerintahan monarki yang tak terkendali. Usaha ini digambarkan sebagai kaum liberal pertama dalam perkembangan liberalisme di Australia. Lalu, liberalisme di Australia berkembang dalam berbagai pandangan selain dari ide politik. Sistem pemerintahan yang liberal di Australia didasarkan pada demokrasi liberalnya, yang di dalamnya menganut toleransi beragama dan kebebasan berpendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya menyerupai atau memiliki model seperti pemerintahan Inggris dan Amerika, namun dikemas dalam khas Australia. Selanjutnya yaitu penerapan liberalisme Australia di berbagai bidang. Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal yang termasuk di dalamnya toleransi beragama dan kebebasan berpendapat. Konstitusi Australia pertama kali diberlakukan pada 1 Januari 1901 yang meletakkan dasar sistem pemerintahan Australia. Sistem pemerintahan Australia tersebut antara lain 1. Undang-Undang Dasar Tertulis. Australia memiliki Undang-Undang Dasar Tertulis yang merumuskan tanggung jawab pemerintah federal yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi. Undang-Undang Dasar Australia hanya dapat diubah melalui pemilih melalui suatu referendum nasional. Setiap perubahan Undang-Undang Dasar harus disetujui oleh mayoritas ganda hingga mayoritas pemilih nasional di setiap negara bagian, yakni sekurang-kurangnya 4 dari 6 negara bagian. Selanjutnya yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum nasional diselenggarakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak sidang pertama Parlemen Federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar 2,5 tahun. Pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan Perdana Menteri yang memilih tanggal pemilihan umum. Selanjutnya yaitu pemungutan suara. Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian. Selanjutnya adalah partai. Australia memiliki 4 partai politik utama yang memiliki cara terstruktur untuk melibatkan anggota mereka dalam pengembangan kebijakan partai atas isu tertentu. Dan partai harus meraih sedikitnya 4% dari suara yang sah dalam pemilihan. Nah, setelah mengetahui latar belakang dan penerapan paham liberalisme di berbagai bidang, mari kita bandingkan paham liberalisme dengan paham Pancasila, yakni paham ideologi negara kita. Apakah paham liberalisme cocok diterapkan di Indonesia? Menurut kelompok kami, paham liberalisme tidak cocok jika diterapkan di negara kita, karena banyak perbandingan antara paham liberalisme dan paham Pancasila. Adapun perbandingan-perbandingan dari paham liberalisme dan paham Pancasila adalah sebagai berikut. Perbandingan ideologi Pancasila dan liberal di berbagai aspek. Aspek yang pertama yang akan saya jelaskan yakni mengenai aspek politik dan juga aspek hukum. Di dalam aspek politik dan hukum, liberalisme memiliki demokrasi liberal, jelas sekali. Yang kedua, hukum untuk melindungi individu. Dan yang ketiga, dalam politik mementingkan individu. Yang kedua, di dalam ideologi Pancasila, demokrasi yang digunakan jelas sekali demokrasi Pancasila. Lalu yang kedua, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan juga masyarakat. Sekarang lanjut ke aspek yang kedua, yakni aspek ekonomi. Di dalam liberalisme yang mencakup aspek ekonomi, swasta sangatlah mendominasi. Yang kedua, kapitalisme dan monopolisme yang semuanya memiliki persaingan bebas. Ya, sedangkan di dalam Pancasila, negara berperan melindungi rakyat dari kerugian. Lanjut ke aspek yang terakhir, yakni aspek agama.
Dalam liberalisme sendiri, agama merupakan ranah pribadi. Lalu yang kedua, bebas beragama bagi seluruh rakyatnya, yang maksudnya bebas memilih agama dan bebas tidak beragama. Sedangkan di dalam Pancasila, bebas memilih salah satu agama. Yang dimaksudkan adalah wajib memilih salah satu agama tetapi bebas. Lalu yang kedua, ada agama harus dijauhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Karena telah tertera sendiri dalam sila yang pertama, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa, yang telah menjelaskan bahwa setiap masyarakatnya harus beragama agar kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. Kesimpulan dari pembahasan ideologi liberalisme pada kali ini adalah setiap ideologi mempunyai masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Kita tahu bahwa ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, merupakan ideologi yang memiliki banyak kelebihan daripada ideologi lain. Meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan, adanya kekurangan dalam ideologi Pancasila itu dapat kita kurangi dengan kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga 4 pilar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan kelemahan ini juga dapat kita jadikan pengingat untuk membawa Pancasila menjadi lebih baik lagi.